Sampai jumpa bersama Bapak Mister Rane. Kali ini saya akan berbagi ketika liburan di Eropa. Dan untuk perjalanan pesawat dari Indonesia menuju ke Eropa rata-rata 17 jam. Dan kalau dengan Qatar Airways itu sering transit di Qatar. Dan pada saat saya liburan ke Eropa ini ada salah satu keuntungan karena di Qatar pas ada Piala Dunia dan kita transit 2 kali di sana dan kita bisa eksplor tentang Qatar saat Piala Dunia. Tapi kali ini saya akan berbagi ketika saya ke Amsterdam. Kami tidak hanya ke kanal Amsterdam, tapi juga kita dikasih kesempatan untuk berkunjung di windmill atau kincir angin. Nah, di kampung kincir angin ini sejarahnya sekitar mungkin abad 14, bahwa dataran di Belanda itu lebih rendah daripada ketinggian laut. Makanya di sana banyak bendungan, banyak benteng, dan banyak kincir angin. Kincir angin ini salah satu fungsi. Nah, ini kincir angin ini salah satu fungsi untuk memasukkan air lagi dari daratan dikembalikan ke sungai atau ke danau-danau. Ini salah satu fungsi untuk kincir angin atau windmill. Nah, di samping itu juga untuk menumbuh-numbuh tentang hasil panen, sehingga alat ini bisa untuk dipakai sebagai fungsi industri rumah tangga. Dan ada juga tapi hanya bagian kecil untuk industri listrik. Nah, ini jarang, tapi lebih banyak untuk air tadi, yang kedua untuk numbuk dan segala macam dengan alat kincir angin tersebut. Maka teman-teman, saya berdoa semoga Anda cepat nyampe di Eropa. Salah satunya jangan lupa untuk ketika Anda pergi ke Belanda untuk di kincir angin, karena ini akan membawa Anda ke tempat-tempat yang luar biasa bagus pemandangannya dan sejuk sekali, luar biasa. Ketika saat saya datang ke sana atau berkunjung ke sana, bukan sejuk lagi tapi dingin, karena suhunya kurang lebih sekitar 10 derajat Celcius sampai 6 sampai 10 derajat Celcius. Ini teman-teman kami, grup kami, ini tour leader kami Mas Tony Beruang. Jadi bukan beruang ya, bukan beruang hewan, tapi beruang, berduit. Nah, ini teman saya. Nah, ini saling menikmati. Kebetulan saat kita sampai di sana, kita tamu pertama kali yang datang, sehingga waktu ekspor juga tidak begitu banyak orang yang lagi menikmati windmill ini. Ini salah satu tamu yang kedua setelah kami. Jadi teman-teman dari Euro, dari dunia, belahan dunia juga pada mengunjungi kincir angin yang ada di Belanda ini. Kita bisa melihat bahwa model-model perumahan yang ada di Belanda itu seperti ini, dan ini sudah buat industri pariwisata sehingga lebih dipercantik, diperunik, ditata ulang sehingga bikin lebih ke zaman dulu lagi. Dan rata-rata tempat-tempat ini sudah tidak dihuni tapi untuk kafe, dan mereka untuk kafe sehingga untuk industri pariwisata, kebutuhan masyarakat untuk minum, makan, ngemil. Nah, itu biasanya ada di rumah-rumah kincir angin tersebut yang sudah direstrukturisasi atau renovasi atau apalah. Nah, ini juga di Belanda, di windmill, di area kincir angin juga banyak yang menjual souvenir, bahkan lebih ke natural sama dengan di Indonesia. Harusnya Indonesia lebih bisa bagaimana cara menata mereka itu dengan cara seperti ini. Artinya
lebih ke modern, karena kalau untuk modern mereka lebih ke banyak mall-mall, karena di negara Eropa juga sudah mulai banyak mall. Bahkan Carrefour itu berasal dari Prancis. Carrefour itu berasal dari Prancis. Nah ini juga mereka mengondisikan antara area kota dan industri pariwisata. Kalau di industri pariwisata mereka lebih condong untuk ke natural, jadi lebih nyaman, lebih unik, dan lebih tertarik. Dan hampir rata-rata mereka ketika belanja, khususnya yang dari Indonesia mungkin ya, itu cari barang-barang yang ringan untuk dibawanya, karena di bagasi kan dibatasin. Ya, saya sampaikan, saya bermain di bagasi dibatasin, beda dengan lokal atau nasional. Kalau di Indonesia itu 20 kilo, kalau di Eropa itu 30 kilo. Saat saya ke sana 30 kilo. Bisa lagi menikmati pemandangan di windmill, selfie, dan diambil oleh teman saya Mas Cek. Terima kasih Mas Cek atas foto-fotonya yang bagus. Dan ini teman-teman juga lagi podcast untuk produk mereka, sehingga ketika mereka ke Eropa juga memanfaatkan untuk marketing terselubung. Ini marketing saya terselubung tadi nih, yang pakai pages. Nah, keren kan? Jadi kami harus bangga sebagai warga Nahdiyin, tapi sebagai generasi milenial yang harus sukses, harus kaya raya dengan 4 hal. Jadi tahapan pertama kaya raya ilmu, tahapan kedua kaya raya amal, jadi setelah punya ilmu diamalkan. Yang ketiga kaya raya harta, jadi kita setelah mengamal pasti akan mengikutin, nggak usah minta, nggak usah nyebutin berapa sajalah, artinya kita pasti akan diberkaya. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.